Ada tuntutan Allah terhadap seorang hamba di hatinya waktu mulai bangun guring sampai kena guring pulang, yaitu al-ghafilu anit tauhidi. Bermula orang yang lupa mengisahkan Allah Ta'ala. Lupa, arti lupa di sini lingah, ghafil lingah di kita dari menyatakan hatinya bahwa hanya Allah satu-satunya yang berisi perbuatan. Lengah dari menyatakan hatinya akan bahwa hanya Allah satu-satunya yang menentukan terjadinya segala sesuatu. Jadi lupa kita kada ingat nih nah. Apabila kada ingatnya, apabila aja, terutama mulai imbah bangun guring, kita disuruh mengisbat, menyatakan bahwa sebenarnya yang terjadi dalam seharian ini adalah ketentuan dari Allah. Wa anna kulla syai'in, bahwa tiap-tiap sesuatu, mulai kita bangun guring tuh, nah, karena kita jalani sampai guring pulang, tiap-tiap sesuatu yang kita temui, yang kita alami, itu harus kita sadari terjadinya itu biqadaillahi wa qadarihi, terjadi dengan ketetapan, pengaturan, pembagian dari Allah Ta'ala. Jadi Allah sudah menetapkan, sudah menentukan, bahasa yang sederhananya sudah menghendaki bahwa si anu nangka ini, nangka ini, nangka ini, sinin tuh nangka itu, nangka itu, nangka itu, sudah Allah tentukan di dalam ilmunya, dan Allah laksanakan, Allah perbuat sesuai dengan yang dikehendakinya pada waktunya. Lalu seandainya seseorang kada ingat bahwa sebenarnya yang akan dihadapinya, yang akannya terima itu adalah ketetapan Allah, Allah yang menentukan, lalu inya lupa, nah ini kena bisa bermasalah. Idza asbaha, pas inya mulai bangun guring tuh, asbaha narannya. Nah, karena inya lupa, lalu di hatinya siwah. Hati siwah itu anggapan yang kada bujur, siwah narannya. Kada ingat bang bahwa Allah yang menentukan segala sesuatu. Mulai bangun guring, lalu hatinya ada sesuatu anggapan yang salah. Napa itu? Yanzuru, dia memandang, dia menganggap bahwa inya yang berisi keputusan. Madza yaf'alu, apa yang aku perbuat jarnya nih. Nah, inya menganggap inya yang berisi kemampuan, inya yang berisi, ujar orang bahari itu berisi iskaya. Parasanya inya yang mengatur, yang menghendaki, yang berbuat, yang berencana. Dikiranya iya sudah perencanaannya itu mantap aja kita. Jadi bangun guring lupa lawan Tuhan, yang kelihatan dalam bandaknya itu adalah perencanaan dirinya. Jadinya madza yaf'alu atau madza af'alu, apa yang aku perbuat hari ini, aku harus nengkai ini, nengkai ini, nengkai ini, rencana pendek, rencana menengah, rencana panjang. Nah, dalam wilayah syariat itu dibenarkan. Dalam wilayah syariat itu kada salah. Memang harus ada strategi maupun metode maupun perencanaan marketingnya kita, memang harus ada dalam sisi syariat. Nah, tapi di sini Ibnu Athaillah memadahkan ada tuntutan Allah terhadap seorang hamba
di hatinya waktu mulai bangun guring sampai kena guring pulang, yaitu bertawakal lawan Allah. Itu bahasa istilah tasawufnya bertawakal. Maksudnya berisi kesadaran bahwa yang aku terima ini mulai bangun guring sampai guring adalah ketetapan Allah, bukan dari perencanaan niatku, bukan dari atas hasil kemampuan diriku, tapi yang akan terjadi, yang akan kuhadapi ini mulai bangun guring nih, terus berjalan, berduduk, berlangkah, segala macam aktivitas nih, seluruhnya itu adalah takdir Allah yang ku jalanin ini nih. Nah ini yang bujur. Tapi kalau inya menganggap, merencanakan sesuatu, lupa lawan takdir Allah tersebut, lupa dengan kehendak Allah tersebut, lalu parasa inya, nah yang menentukan yang terjadi, parasa rencananya yang bakalan terjadi, parasa rencananya yang paling harat, yang paling mantap. Nah ini disebut ghafil, jadi kita lupa. Jadi bila kita tuh berencana itu bagus saja, disebut strategi marketing. Nah cuma berencana ini disertai dengan hati yang tawakal. Apa itu hati yang tawakal terhadap rencana ini? Berisi kesadaran bahwa karena yang terjadi itu kehendak Tuhan juga, bahwa yang terjadi itu adalah atas dasar ketentuannya, atas dasar kehendak dan kekuasaannya. Nah, maka orang yang lupa akan perkara tersebut, maka hatinya berdosa. Bangun guring sudah berdosa, maungut sudah berdosa. Di mana dosanya? Dosa merasa mampu, merasa rencana seorang bakalan terjadi, merasa rencana seorang yang terbaik. Nah, lupa melibatkan bahwa sebenarnya Allah lah yang berisi rencana terhadap kita. Nah, ulangi, nah, Allah lah yang berisi rencana terhadap kita hari ini, bukan kita yang berisi rencana. Memang kita bisa rencana, tapi rencana makhluk kada memberi bakas, kada menentukan. Nah, silahkan berencana, tapi jangan kada ingat sebenarnya dalam ilmu hakikat Allah yang bisa rencana terhadap kita pada hari ini. Nah maka bila sudah kita sebab pikir nangka itu, lapas kita dari dosa hati. Jadi kita Allah lah yang bisa rencana lawan aku hari ini. Tapi bila ingat terdinding dari tauhid, dari maisaakan Allah, pintangan mana Allah lah satu-satunya yang berisi rencana yang putus, Allah lah satu-satunya yang berisi kekuasaan kehendak yang putus. Nah, putus itu artinya pasti terjadi. Kada ingat nang kaya itu, nah lalu inya parasa aja kita, parasa berisi kemampuan, akhirnya parasa berisi perencanaan yang paling baik. Nah di sini berdosanya kita lawan Tuhan, kada ingat bahwa sebenarnya Allah lah yang berisi perencanaan. Lalunya berucap dalam hati nih, yang dulu tuh berucap dalam hati, madza yaf'alu, apa yang diperbuatnya, apa yang aku perbuat. Nah, bangun guring aja sudah berdosa tuh lawan Tuhan. Apa yang aku perbuat? Aku ini ahli ini. Aku ini paham ini. Cara ibarat guru tuh, aku ini paham ini. Hendak mengajar di kelas misalnya. Cara ibarat tukang mampu, aku ini mengerti ini skill tingkat dewa misalnya. Nah kayak ini. Nah ini lupa lawan Tuhan. Nah, jadi kenapa kita berisi kesalahan di hati? Intisarinya adalah karena lupa dengan Allah. Jadi siapa saja bila lupa dengan Allah, timbul kesalahan-kesalahan di hatinya. Belum lagi yang diperbuatan, hanya di hati sudah berdosa. Maksud hatinya tuh beranggapan, berucap apa yang harus aku perbuat hari ini. Maksudnya ayan sibu af'alahu, dia sandarkan seluruh perbuatannya ila nafsihi, kepada kemampuan dirinya. Nah, kada ingat dengan rencana Allah terhadap dirinya. Payaqulu, sampai-sampai inya berucap, madza af'alu bihadzal yaumi, masalan,
apa yang aku perbuat hari ini, aku harus menggawi apa ya? Oh iya ya. Nah ya toh. Aku ini harus ini. Kada ingat lawan Tuhan. Harusnya setiap perencanaan disandarkan kepada Allah, bukan terhenti kepada dirinya. Aku harus ini, Allah yang menolongi. Nah, amun aku harus ini, aku bisa, mampu aku. Itu memang sutil benar. Nah, ini salah sudah nih. Salah sudah. Kita lindung dari melihat keesaan Allah, bahwa satu-satunya yang berisi perencanaan yang putus hanya Allah. Sampai wani berucap, apa yang aku lakukan hari ini? Apakah aku ingin berbini pulang? Misal kayak itu tuh. Nah ini kan melihat kemampuan ada lalu Nah makanya untungnya orang yang garing tuh pian, garing lama, stroking misalnya penyakit nih. Nah, ini kada berpikiran begawi apa-apa hari ini. Di hatinya tuh dasar murni tuh orang stroke tuh. Kayak pahandak begawi berjalan kada kawa. Bejejapai kada kawa. Lalunya napa ada dipikirkannya? Yang dipikirkannya, yang dirasakannya. Napa nih tuh kada kawa. Nah, yang kada kawa itu bang yang dipikirkannya. Aku nih kada kawa. Jangan asli tuh. Asli. Jadi hanya imbah digaringakan Allah, misal penyakit stroke, dibukakan Allah hijab, melihat hinanya diri. Arti diri hina ya kada kawa, kalihatan imbah datang taguran Allah, hanya melihat lawan kebaikan Allah. Jakanya kada Allah menolongi, kada kawa apa-apa kita. Berjalan kada kawa, berduduk kada kawa, berlangkah kada kawa, saraba kada kawa Nah kawan ini karena perencanaan Allah. Jadi kita ini kada keluar dari perencanaan Allah. Allah menghendaki kita hari ini keliling jembatan 5 kali putaran keliling jembatan yang kahayan dah. Karena dalam perencanaannya kita bulang-bulik 5 kali, ditulungi sidin 5 kali berputar. Nah jadi terjadinya aktivitas kita karena perencanaannya. Lalu Allah bertolong. Nah, seandainya tidak terbuat kita dalam perencanaan Allah, Allah kada bertolong, ada terjadi. Nah, jadi yang terjadi hari ini adalah putus perencanaannya, bukan dari perencanaan kita. Pas benar aja yang kau kehendaki terjadi, itu kebetulan yang kita kehendaki, kada menyalahi dengan kehendak Tuhan. Yang kita kehendaki itu pas kada menyalahi dan dengan kehendak Tuhan, lalu terjadi ujar orang bungol, aku yang harat. Makanya aku merencanakan semalam, makanya pas bener loh kok, tepat sasaran ujar yang bungol nih. Padahal kehendak kita ini ternyata membetuli kehendak Allah, lalu terjadi. Seandainya kehendak kita walaupun skill tingkat dewa, tapi kada sesuai dengan perencanaan Allah, mustahil terjadi. Berarti terjadinya ini bukan karena skill kita yang tingkat dewa, tapi karena sesuai dengan perencanaan Allah. Jadi doa tuh kan apa kabul, satu aja alasannya. Napa aja? Yang tadi bang, sesuai dengan perencanaan Allah maka terjadi. Ayo wali mana ka berdoa, orang ahli ibadah mana ka berdoa, bila kada sesuai dan kehendak Tuhan kada terjadi. Biar ahli maksiat berdoa, tapi pas lawan kehendak Tuhan kabul. Kabul ya kita. Cuma ahli maksiat ini karena kada pinando lalu bangga. Jah kabul doa kok, nang kakak ini aja orangnya aja. Kakak ini aja orangnya kabul. Alahan pada yang gurunin itu alim segala macam apa ada pengabulan 2 sidin aja. Nah nanya bungol parasannya bila kabul 2 apa haratnya, padahal kata kita kabul itu karena sesuai dengan kehendak Allah. Nah itu jadi manusia ini kada ada yang haratnya sebenarnya. Yang harat nih itu adalah perencanaan Allah aja gitu yang terjadi, yang putus.
Nah, sampai-sampai berucap, "Madza af'alu fi hadzal yaum?" Masalan. Nah, apa yang harus aku gawi hari ini? Oh, nang kaya inya yang menentukan apa yang harus aku gawi. Nah, ini orang jahil lah. Orang kada bertauhid ya kita.